itu kakak nggak belum signifikan, kakak pakai grass beef, bukan apa tadi, beef meat organ. Jadi itu semua organ-organ sapi jadi satu untuk menunjang protein kakak. Dom, belakangan ini banyak banget Viti baking soda. Gimana pendapat Domi tentang baking soda buat terapi kesehatan? Kakak terapi kesehatan itu dalam Viti itu dikasih tahu nggak sih kakak Azah, dikasih tahu nggak untuk penyakit apa gitu? Baking soda untuk penyakit apa dikasih tahuin nggak kakak? Misalnya di baking soda bagus untuk penyakit ini, terapi kesehatan secara global. Aku kayaknya ada yang ngetekin aku deh kak, cuman punten kakaknya karena aku agak sibuk, jadi aku tuh belum sempat ngelihat apa sih itu gitu. Kakak Hadi juga nanya, baking soda bahas dong. Kakak dalam VT itu dijelasin nggak ini untuk terapi kesehatan apa, atau terapi kesehatan pada umumnya gitu? Perut saya terasa ada gas yang bergerak, sebaiknya saya konsumsi suplemen apa? Kalau kakak ada gas bergerak, kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, itu mah kekurangan pH lambung. Betain HCl kakak, itu dikonsumsi. Atau cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, dan sore. Anak usia 12 tahun apa boleh minum vitamin D3 5.000? Kalau 12 tahun itu kita mainnya di 1.000 IU. Lebih dari 12 tahun 2.000 IU. Kalau 5.000 IU itu untuk yang sehat walafiat ketinggian kakak. Konsumsi sesuai saja dengan indikasinya. Kalau misalnya 12 tahun ada alergi mah nggak masalah, tapi kalau nggak ada alergi 12 tahun itu 1.000 IU kakak. Saya umur 44 pagi dan malam saya umur 44, tensi pagi dan malam 120/70, tapi siang dan sore 140/80. Minum apa bagusnya? Vitamin D3K2, magnesium, taurat kakak. Biasa kakak ya, kalau siang dan sore mungkin kakak lagi heboh-hebohnya aktivitas kakak gitu ya, jadi tensi kakak lebih tinggi, itu mah biasa. Untuk maintenance-nya vitamin D3K2 dan magnesium. Aduh gimana ini, mulai ngantuk ya. Berat badan susah turun karena sering peradangan, harus bagaimana dong? Jangan makan gula kakak. Kakak agak nyebelin ya, tapi memang bener atau kakak, kalau kakak berat badan susah turun mah jangan makan gula. Kakak percaya nggak? Aku pernah berat di 86 kilo. Berat badan aku tuh banyak penyakit kakak. Berat badan aku tuh 86 kilo dengan tinggi aku di 164. 163, 164 gitu ya kakak. Itu berat badan aku tuh pernah 86 kilo kakak. Terus saat itu aku tuh lagi kan abis melahirkan ya kakak, berat badan aku tuh 86 kilo, terus aku yang bener-bener ibu baru yang menyusui, terus kerjaan senumpuk-numpuknya, jadi aku tuh nggak bisa olahraga, jadi aku tuh belas nggak olahraga sama sekali ya kak, belas nggak olahraga, tapi nggak boleh ya, ini nggak boleh tiru, cuman aku kasih tauin aja. Nah, karena aku sadar diri nih aku nggak bisa olahraga, aku harus menguatkan faktor yang lain gitu. Akhirnya tuh aku bener-bener nggak makan gula kak, seujung kuku pun aku nggak makan gula kak, sedikit pun aku nggak makan gula, dan beserta turunannya. Jadi aku stop tuh semua cake itu, aku stop semua. Terus aku bener-bener ngebatasin karbohidrat, aku hanya makan karbohidrat itu 50 gram. Kalau dikonversi aku cuma makan nasi itu paling 2 sendok aja per hari. Tanpa olahraga berat badan aku turun 12 kilo. Tapi aku ada pendamping konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium. Ada teman-teman yang ngamuk-ngamuk, kenapa saya udah olahraga tapi berat badan saya susah turun dong? Kenapa saya udah diet, kenapa berat badan saya susah turun? Karena kakak tidak mencukupi vitamin D3K2 dan magnesium. Kakak tahu nggak, vitamin D3 itu ibaratnya menentukan deposit lemak dalam tubuh kakak. Jadi itu tuh kalau vitamin D3 kakak rendah, berarti kemampuan kakak untuk nimbun lemak, istilahnya ya kak, itu lebih tinggi. Makanya tuh teman-teman yang obesitas itu level vitamin D3-nya itu rendah. Jadi kalau kakak naikin level vitamin D3-nya waktu kakak olahraga atau kakak nggak makan gula, itu lebih cepat banget kak untuk penyimpanan lemak tuh bisa terhambat gitu. Jadi itu aku menurunkan berat badan aku 12 kilo per bulan tanpa olahraga, tapi jangan ditiru ya kakak ya, dengan konsumsi vitamin D3K2, magnesium, kemudian aku nggak makan gula sedikit pun, seujung kuku pun aku nggak makan. Itu kakak kan peradangan toh, jadi kakak cocok tuh kalau nggak itu. Kemudian aku puasa kak, silahkan dipertimbangkan ya kakak. Tapi jangan salah paham ya, aku mah maunya kalian juga rajin olahraga gitu. Tadi mana sih baking soda kakak ya? Baking soda kue untuk pengobatan diabetes. Baik, terus apa lagi katanya?
Kok bisa sekarang kecil dong? Bisa, karena aku nggak makan gula. Kak, aku udah CO basrengnya enak. Loh. Apa makan? Kenapa ada basreng di sini? Ke teman-teman ya, aku belum tahu nih ya. Aku sejujurnya belum tahu tentang viral. Memang sih asisten aku bilang, Dom lagi viral tau dong tentang ini apa tuh namanya si baking soda gitu. Cuman karena aku sibuk, aku belum belum nyari tahu lebih dalam gitu ya. Tapi aku udah dapat bisikan sih dari asisten aku, kakak jadiin tuh kakak ya, ini secara pemahaman aku ya kakak, dalam tubuh kita itu pH-nya tuh beda-beda kakak, pH-nya beda-beda dalam tubuh kita. Kayak lambung itu pH-nya asam. Nah, air ludah kita itu pH-nya di 6 sampai 7, berarti dia menuju netral. Empedu kita pH itu tuh basah. Nah, ada kondisi namanya asidosis, itu mengacu pada kondisi asam. Ada kondisi namanya alkalosis, itu mengacu pada kondisi basa. Nah, teman-teman yang peningkatan asam urat, teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal, itu dalam kondisi asidosis atau asam. Tentu aja kalau kalian dalam kondisi asam, kalian harus membasahkan tubuh kalian dengan cara konsumsi baking soda. Makanya teman-teman yang penurunan fungsi ginjal, ada juga rekomendasi untuk konsumsi baking soda, itu benar dan aku setuju. Dan aku memberikan sodium bikarbonat atau baking soda pada teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Terus teman-teman yang asam uratnya tinggi, lagi kesakitan, sakit banget, nah aku setuju kakak konsumsi si baking soda. Tapi kalau memang benar-benar kakak dalam kondisi asidosis. Tapi kalau misalnya kakak mengeneralisasikan ya pokoknya itu ya kak, kondisi kakak segalanya kakak hajar pakai baking soda, itu tidak tepat dari pendapat aku. Sama kayak apa itu kak, air minum yang pH basah, pH 8 itu ya kak. Nah itu aku nggak setuju, karena pada dasarnya ada bagian dalam tubuh kita itu yang membutuhkan asam. Bayangin kalau kakak menggunakan informasi itu, oh my god, saya GERD nih. Kemudian kata Viti itu baking soda bisa buat kesehatan. Terus kakak konsumsi aja baking soda, aduh pasti GERD kakak makin parah gitu. Kalau orang GERD makan baking soda makin aur-auran rasanya kakak, karena pH lambungnya udah basah, dihajar lagi sama baking soda yang sifatnya basah, makin parah lah kondisinya gitu. Jadi kakak harus cari tahu dulu kakak itu dasar kakak tuh apa, modalitas kakak tuh apa. Kalau kakak lebih ke penurunan fungsi ginjal, aku oke. Kalau kakak lebih ke asam urat, aku oke untuk konsumsi baking soda. Tapi kalau kakak lagi di kondisi alkalosis, jangan sampai kakak konsumsi baking soda, nanti makin parah kondisi kakak. Sekian dan terima kasih kakak, itu menurut pendapat aku ya kakak. Nanti aku cari tahu kakak ya tentang Viti viral baking soda itu ya. Anak 17 tahun minum D3K2 5000 IU, apakah harus minum magnesium juga? Nggak apa-apa, kalau udah 17 tahun minum magnesium nggak apa-apa, tapi dosisnya di 200 mg kakak. Dom, saya didiagnosa, kakak Gunawan myasthenia gravis, usia 38 tahun, lagi konsumsi mestinon. Kakak Gunawan, myasthenia gravis ini cukup sulit ya kakak ya. Jadi itu banyak pasien aku ya akhirnya tuh konsumsi methylprednisolon, kemudian ya akhirnya tuh kayak susah gitu ya kakak ya, lepas dari obat steroid gitu ya kakak, mestinon. Kakak coba cari tentang protokol Coimbra. Protokol Coimbra itu memang agak sulit dicari kakak ya, kalau kakak bukan dokter ya kakak. Tapi mungkin kakak bisa mencari informasi tentang secara umum apa sih protokol Coimbra. Nah, protokol si dokter functional medicine itu kita pakai kiblatnya protokol Coimbra. Jadi protokol Coimbra itu dibuat sama profesor dari Brazil, namanya Profesor Coimbra. Beliau dengan timnya itu melakukan penelitian terhadap penyakit autoimun termasuk myasthenia gravis. Nah, di dalam salah satu protokol Coimbra untuk myasthenia gravis itu minimal vitamin D3-nya 50.000 sampai 80.000 IU. Ini dosisnya besar sekali ya kakak. Kalau kakak bertanya apakah aku pernah memberikannya, aku pernah memberikannya pada teman-teman myasthenia gravis. Bagus, tapi belum bisa benar-benar lepas remisi karena memang cukup berat punten kakak ya gitu. Kakak bisa mempelajari itu dulu untuk mempelajari protokol Coimbra.
Kemudian itu aku lupa merek judul bukunya apa, ada kayak ilmuwan yang dia meneliti tentang miasthenia gravis karena dia mengalami itu, dan ilmuwan itu juga memberikan kesaksian bahwa oh iya, vitamin D3 dalam dosis 50.000 sampai 80.000 IU itu bisa membantu dalam menurunkan peradangan pada miasthenia gravis. Tapi balik lagi, ini adalah dosis yang harus di bawah pengawasan dokter functional medicine. Kakak pelajarin aja dulu, kakak cari-cari ubek-ubek tuh deh kak segala informasi. Kalau kakak udah yakin, kakak bisa mempertimbangkannya. Ingat, aku nggak pernah masalah kakak konsumsi vitamin D3 mau di dosis 50.000 IU pun dengan catatan dengan catatan nilai kalsium dalam tubuh kakak itu normal. Kalau kalsium kakak nggak normal nggak boleh, tapi kalau kalsium dalam tubuh kakak normal boleh. Mungkin karena besok udah libur ya, aku jadi belibet ngomong malam ini ya. Kakak Gunawan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan proses kesembuhan kakak. Tapi ingat atuh kakak ya, bukan cuma vitamin D3 ya isinya kakak ya, ada magnesium, ada zinc, ada probiotik ya kak. Nggak cuma vitamin D3 aja gitu. Miasthenia gravis yang kelamaan konsumsi mestinon itu bisa mengalami penurunan fungsi ginjal. Kakak di follow up fungsi ginjal kakak, di follow up berapa kadar gula darah dalam puasa, kadar gula darah kakak juga di follow up kakak ya gitu. Baik, dosis gimana dong? Obesitas konsumsi vitamin D3 magnesium. Kakak cerita tentang kalau orang sehat walafiat mah dosis vitamin D3-nya 10.000 IU. Kalau kakak nggak sehat, kan obesitas punten kakak ya mah itu nggak sehat. Jadi kakak 20.000 IU. AGR gemuk minum AGR tuh apa? Oh agar, ya Allah agar gemuk. AGR tuh agar gemuk tuh minum apa dong? Vitamin B kompleks sama kolagen bond.